Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wangi melati yang merambat dari ronce di sanggulku seharusnya menjadi aroma surga. Sebuah penanda bahwa hari ini adalah puncak dari segala penantian. Di dalam ruang perjamuan utama yang megah di pusat kota Tasikmalaya ini, aku berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya putih bertahtakan payet yang berkilauan di bawah lampu kristal yang menggantung mewah. Siger perak yang berat di kepalaku terasa seperti mahkota kemenangan. Aku, Natasha, gadis yang mereka sebut yatim piatu beruntung, hari ini resmi menjadi istri dari Arkana, putra tunggal dari keluarga terpandang yang selalu tampak begitu terhormat. Namun, di balik riuh rendah suara gamelan yang mengalun lembut, aku tidak pernah menyangka bahwa setiap detak jantungku di atas pelaminan ini sebenarnya adalah hitung mundur menuju kehancuran yang paling terencana. Tamu-tamu undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha di Jawa Barat memenuhi ruangan, memberikan senyum penuh kepalsuan yang saat itu kuanggap sebagai restu tulus. Arkana berdiri di sampingku, tampak gagah dengan beskap senada. Meski sejak akad nikah tadi pagi, genggaman tangannya terasa dingin dan tanpa nyawa. Aku meliriknya, mencoba mencari binar cinta yang biasanya terpancar. Namun matanya kosong, menatap lurus ke depan seolah aku hanyalah benda mati yang kebetulan sedang bersanding dengannya. Di barisan depan, Ibu Fani, ibu mertuaku, duduk dengan dagu terangkat tinggi. Wajahnya yang kencang karena perawatan mahal itu tidak menyiratkan kebahagiaan seorang ibu, melainkan sebuah kepuasan yang ganjil. Kejadian itu bermula saat sesi ramah tamah dimulai. Ibu Fani bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menuju pelaminan dengan langkah yang angkuh. Di tangannya, ia membawa sebuah mangkuk porselen kecil yang diambilnya dari meja hidangan samping. Aku tersenyum, mengira ia akan memberikan suapan kasih sayang atau sekadar ucapan selamat yang hangat sebagai simbol penerimaan anggota keluarga baru. Namun, saat ia berdiri tepat di hadapanku, langkahnya berhenti. Matanya yang tajam menatapku dengan kebencian yang begitu murni, sebuah tatapan yang belum pernah kulihat selama 2 tahun masa perkenalan kami. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun sebagai pembuka, ia menyentakkan tangannya. Cairan merah kental yang berminyak dan menebarkan aroma cabai yang sangat menyengat meluncur deras dari mangkuk itu. Dalam sekejap, duniaku berubah menjadi merah. Sambal pedas itu menyiram tepat ke wajahku, membasahi dahi, turun ke mata, dan mengotori kebaya pengantin putihku yang harganya ratusan juta rupiah. Rasa panas yang luar biasa seketika membakar kulit wajahku. Aku terpekik, tanganku refleks mencoba mengusap mata yang mulai terasa perih seperti ditusuk ribuan jarum panas. Namun, semakin aku mengusapnya, rasa perih itu semakin merajalela karena minyak cabai yang masuk ke selaput mataku. Di tengah rasa sakit yang mendera, aku mendengar suara tawa kecil yang keluar dari bibir wanita yang baru saja kupanggil, Ibu. Rasakan itu. Dasar perempuan kampung yang tidak tahu diri. Suara Ibu Fani menggelegar di ruang perjamuan yang tiba-tiba sunyi senyap. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan kasar dan penuh penghinaan. Kau pikir kau pantas bersanding dengan anakku? Kau itu hanya sapi perah yang tolol, Natasha. Kau pikir kami benar-benar menginginkanmu masuk ke keluarga ini karena cinta? Aku terhuyung, mencoba mencari pegangan pada lengan Arkana. Aku berharap suamiku akan membelaku, merangkulku, atau setidaknya menghardik ibunya atas perbuatan keji ini. Namun, saat tanganku menyentuh lengannya, ia justru mengibaskan tanganku dengan kasar, seolah aku adalah kotoran yang menjijikkan. Aku mengerjapkan mata yang berair dan merah, mencoba melihat wajah pria yang baru beberapa jam lalu berjanji akan menjagaku seumur hidup. Di sana, di wajah tampan itu, tidak ada rasa iba. Arkana hanya berdiri diam dengan kedua tangan di saku celana.
Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang penuh dengan penghinaan dan kepuasan. Ia menonton pemandangan itu seolah itu adalah tontonan komedi yang paling menghibur di dunia. "Jangan pasang wajah bodohmu itu," Arkana berbisik, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. "Ibu benar. Kau memang tolol. Jika bukan karena seluruh harta kekayaan peninggalan orang tuamu dan perusahaan besar yang kau pimpin di Tasikmalaya ini, aku tidak akan pernah sudi menyentuh kulitmu yang udik itu. Nikmati saja perannya selama 3 bulan ke depan. Karena setelah semua asetmu berpindah ke tangan kami, aku akan melemparmu kembali ke selokan tempat kau berasal." Kata-katanya lebih panas daripada sambal yang masih membakar kulitku. Jantungku serasa diremas oleh tangan raksasa. Luka fisik di wajahku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan yang menghujam jiwaku. Di antara kerumunan tamu yang terpaku, aku melihat Tiara, sepupuku sendiri, berdiri tidak jauh dari pelaminan. Ia tidak tampak terkejut. Justru, ia memegang sebuah sapu tangan dan melambai kecil ke arah Arkana dengan tatapan penuh arti. Saat itu juga, potongan-potongan teka-teki jahat ini mulai menyatu di benakku. Mereka semua telah bersekongkol. Pernikahan ini bukanlah sebuah janji suci, melainkan sebuah jerat yang dipasang dengan rapi oleh keluarga Arkana dan pengkhianat di dalam keluargaku sendiri untuk merampas segalanya dariku. Aku berdiri gemetar di tengah pelaminan yang kini terasa seperti panggung pembantaian. Cairan merah itu menetes dari daguku, jatuh ke lantai marmer putih yang bersih, seperti darah yang bercucuran dari hatiku yang baru saja mati. Ibu Fani kembali mendekat. Kali ini ia berbisik tepat di telingaku, menyemburkan aroma kebencian yang menyesakkan napas. 3 bulan, Natasha. Hanya 3 bulan kami butuh untuk membuatmu jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Setelah itu, Arkana akan menikah dengan Tiara, perempuan yang jauh lebih berkelas dan cerdas darimu. Kau hanya jembatan emas bagi kami. Sekarang, berdirilah di sana seperti patung tolol yang selama ini kau perankan, dan jangan coba-coba menangis di depan tamu-tamuku. Hening yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, beberapa menatapku dengan iba, namun lebih banyak yang menonton dengan rasa ingin tahu yang kejam. Aku bisa merasakan harga diriku diinjak-injak hingga hancur menjadi debu di bawah kaki mereka. Siger di kepalaku terasa sangat berat, seolah ingin mematahkan leherku. Rasa panas dari sambal itu terus menjalar, membuat kulitku memerah dan bengkak. Namun di dalam dadaku, rasa sakit itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, dingin, dan sangat tajam. Aku menyadari bahwa air mata yang jatuh dari mataku bukan lagi air mata kesedihan, melainkan sisa-sisa terakhir dari Natasha yang lemah lembut dan penuh pengabdian. Mereka mengira telah berhasil menjebakku. Mereka mengira aku adalah si yatim piatu yang mudah dibodohi hanya dengan kata-kata manis dan perhatian palsu. Namun, mereka lupa satu hal. Perusahaan yang mereka incar itu dibangun dengan darah dan air mata oleh ayahku, dan aku adalah anak kandungnya. Jika mereka ingin bermain di dalam neraka, maka aku akan memastikan bahwa akulah yang akan memegang kendali atas apinya. Aku menarik napas panjang, membiarkan rasa perih di wajahku menjadi pengingat yang abadi akan pengkhianatan ini. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan bersembunyi di balik ruang rias untuk menangis terseduh-seduh. Aku berdiri tegak, membiarkan sambal itu tetap mengotori wajahku sebagai bukti nyata dari kebusukan hati mereka. Di tengah penghinaan yang sangat intens ini, sebuah rencana mulai tersusun di kepalaku secepat kilat. Mereka ingin hartaku, mereka ingin perusahaanku, mereka ingin membuangku setelah menguras habis segalanya. Aku menatap Ibu Fani yang masih tersenyum kemenangan, lalu beralih ke Arkana yang masih tampak begitu percaya diri dengan sandiwaranya. Mereka tidak tahu bahwa di balik rasa sakit yang menyayat sisi terdalam manusiaku ini, aku baru saja membuka gerbang menuju kehancuran mereka sendiri. Hari ini, di gedung ini, di tanah Tasikmalaya yang kucintai,
Pernikahan ini memang berakhir. Namun, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku akan memastikan bahwa setiap tetes sambal yang membakar kulitku hari ini akan dibayar dengan air mata darah dan penyesalan seumur hidup oleh mereka semua. Aku akan membuat mereka memohon ampun di bawah kakiku, di tempat yang sama di mana mereka mencoba menghancurkanku. Kini, Natasha yang malang telah tiada, dan yang tersisa hanyalah wanita yang akan meruntuhkan dunia mereka tanpa belas kasihan sedikit pun. Dengan langkah yang tetap berusaha tegap meski sendi-sendiku terasa goyah, aku meninggalkan panggung pelaminan yang telah berubah menjadi altar penghinaan itu. Aku mengabaikan tatapan mata ratusan orang yang menghujam punggungku dengan berbagai rasa, mulai dari iba yang merendahkan hingga kepuasan yang jahat. Cairan sambal yang mulai mengering di wajahku terasa kaku dan menarik kulit, menciptakan rasa perih yang berdenyut-denyut seirama dengan detak jantungku yang dipenuhi amarah. Aku berjalan menyusuri lorong panjang hotel menuju ruang khusus pengantin, sebuah ruangan yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat sejenak sebagai ratu sehari, namun kini terasa seperti sebuah gua persembunyian bagi singa yang terluka. Begitu pintu jati besar itu tertutup di belakangku, kesunyian lorong segera berganti dengan suara sayup-sayup dari balik penyekat ruangan yang tinggi. Aku tertegun, tanganku yang hendak menyeka wajah terhenti di udara. Ruangan ini seharusnya kosong karena semua keluarga berada di ruang utama. Namun aku mendengar suara tawa yang sangat kukenali. Itu adalah tawa Arkana, suamiku yang baru saja memberikan luka pertama di hari pernikahan kami. Namun, yang membuat darahku berdesir dingin bukan hanya suaranya, melainkan suara tawa wanita lain yang menyahutinya dengan begitu manja dan akrab. Dengan gerakan perlahan, nyaris tanpa suara, aku melangkah mendekat dan menyelinap di balik penyekat berbahan kain sutra tebal yang memisahkan area rias dengan area istirahat. Di sana, melalui celah sempit, aku melihat pemandangan yang seketika menghancurkan sisa-sisa kemanusiaanku. Arkana sedang memeluk erat Tiara, sepupuku yang selama ini kuanggap sebagai saudari kandung sendiri. Tiara masih mengenakan seragam keluarga berwarna senada denganku, namun tangannya melingkar mesra di leher pria yang baru saja mengucapkan janji suci di hadapan penghulu untukku. Mereka tidak tampak seperti dua orang yang sedang merasa bersalah. Sebaliknya, wajah mereka memancarkan kemenangan yang memuakkan. Arkana mengusap pipi Tiara dengan lembut. Sebuah sentuhan penuh kasih sayang yang tidak pernah sekalipun ku merasakan darinya selama masa pertunangan kami. Sabar sedikit lagi, sayang, bisik Arkana dengan nada suara yang begitu manis, nada yang selama ini ia gunakan untuk menipuku. Permainan ini hanya akan berlangsung 3 bulan. Setelah semua surat kuasa aset perusahaannya di Tasikmalaya ini beralih ke namaku, aku akan segera menceraikan si tolol itu. Ibu sudah menyiapkan segalanya dengan rapi. Siraman sambal tadi hanyalah pembukaan untuk menghancurkan mentalnya agar dia semakin mudah kita kendalikan. Tiara tertawa lirih. Suaranya terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca bagi telingaku. Kau hebat sekali, Arkana. Aku hampir tidak kuat menahan tawa melihat wajahnya yang merah dan berantakan tadi. Dia benar-benar mengira kau mencintainya. Dia tidak sadar bahwa dia hanyalah investasi bodoh yang kita gunakan untuk melunasi semua hutang keluarga besarmu dan membiayai pernikahan mewah kita nanti di luar negeri. Kasihan sekali Natasha, si gadis desa yang mendadak kaya karena warisan tapi tidak punya otak untuk menjaganya. Mendengar kata-kata investasi bodoh keluar dari mulut pria yang kupuja, jiwaku serasa tercabut dari raga. Segala kenangan manis, segala bantuan finansial yang kuberikan kepada keluarga Arkana untuk menyelamatkan bisnis mereka yang nyaris bangkrut, ternyata hanyalah umpan yang mereka makan dengan rakus sambil merencanakan kematianku. Aku mencengkeram kain penyekat itu hingga buku-buku jariku memutih. Rasa perih di mataku akibat sambal kini kalah total oleh rasa panas yang membara di dadaku. Mereka membicarakan hartaku, pabrik tekstil peninggalan ayahku, dan tanah-tanah perkebunan di pinggiran kota seolah-olah semua itu sudah menjadi milik mereka. Ibu Fani benar-benar cerdik.
Tiara melanjutkan sambil memainkan kancing beskap Arkana. Ide untuk mempermalukannya di depan tamu tadi adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa penguasa di rumah ini nantinya. Dengan begitu, dia akan merasa rendah diri dan tidak berani melawan saat kita memintanya menandatangani dokumen pengalihan saham. Dia itu lemah, Arkana. Dia hanya punya uang, tapi tidak punya keberanian. Arkana mengecup kening Tiara dengan dalam. Tentu saja. Dalam 3 bulan, dia akan menjadi gelandangan yang paling menyedihkan di Tasikmalaya. Kita akan membuangnya tanpa sepeser pun uang di kantongnya. Dan saat itu terjadi, kita akan merayakan kemenangan kita dengan pesta yang jauh lebih megah dari drama komedi ini. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan meresap ke dalam pikiranku. Di balik penyekat itu, Natasha yang selalu memaafkan, Natasha yang selalu berprasangka baik, dan Natasha yang mendambakan kasih sayang keluarga, telah mati dalam kedinginan yang amat sangat. Kehangatan sambal di wajahku kini terasa seperti baptisan api yang melahirkan sosok baru. Aku menyadari bahwa dinding-dinding ruangan ini tidak hanya membisikkan rahasia, tetapi juga memberikan instruksi tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mereka menganggapku tidak punya otak, mereka menganggapku lemah, maka aku akan memberikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku mundur perlahan, memastikan tidak ada suara langkah kaki yang terdengar. Setiap inci gerakanku kini penuh dengan perhitungan. Aku berjalan menuju meja rias besar, menatap bayanganku di cermin. Wajahku memerah, mataku sembab, dan kebaya putihku ternoda bercak merah kecoklatan yang kotor. Aku tidak menghapus noda itu. Biarlah noda ini menjadi saksi bisu yang akan menyulut api pembalasanku. Aku mengambil ponselku dari dalam tas kecil yang tergeletak di meja. Dengan tangan yang kini sangat tenang, aku menghubungi asisten pribadi dan kepala tim hukum perusahaanku. Dalam bisikan yang tajam dan penuh wibawa, aku memberikan instruksi yang sangat spesifik. Aku memerintahkan mereka untuk segera membekukan seluruh akses rekening bersama yang baru saja kubuat dengan Arkana. Aku meminta mereka menyiapkan dokumen pembatalan kerjasama secara sepihak dengan perusahaan keluarga Arkana yang seharusnya ditandatangani besok pagi. Tidak ada lagi belas kasihan. Tidak ada lagi bantuan modal. Aku akan menarik semua oksigen dari paru-paru ekonomi mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Jika mereka menginginkan hartaku, maka mereka harus siap merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Saat aku berdiri di sana, menatap pantulan diriku yang mengerikan namun penuh dengan kekuatan baru, aku mendengar suara pintu ruang khusus terbuka. Ibu Fani masuk dengan wajah yang masih memerah karena emosi yang tertahan. Namun matanya membelalak saat melihatku tidak sedang menangis terseduh-seduh di lantai. Ia melangkah maju dengan angkuh, hendak melontarkan cacian baru. Namun aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang begitu dingin hingga ia terhenti di tempatnya. "Kenapa kau masih di sini, si tolol? Pergi bersihkan wajahmu dan kembali ke depan untuk melayani tamu. Jangan buat malu keluarga kami lebih jauh lagi," bentak Ibu Fani. Suaranya bergetar karena amarah yang dipaksakan. Aku tidak menjawab. Aku hanya melewatinya begitu saja seolah dia hanyalah udara kosong yang berbau busuk. Di dalam kepalaku, aku sudah melihat mereka semua merangkak di aspal panas jalanan kota, memohon sepotong roti yang tidak akan pernah kuberikan. Pernikahan ini memang sebuah investasi, Arkana. Tapi kau salah menilai siapa yang akan meraup keuntungan dan siapa yang akan bangkrut secara total. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan satu tujuan pasti, menuju panggung utama untuk memulai penghancuran yang telah lama mereka nantikan, tanpa mereka sadari bahwa akulah sang algojo yang sebenarnya. Namun, sebelum kakiku menapak di karpet merah menuju aula utama, aku membelokkan langkah menuju teras belakang penginapan mewah ini. Aku membutuhkan udara segar untuk mendinginkan kulit wajahku yang masih berdenyut perih, sekaligus menenangkan gemuruh di dadaku yang nyaris meledak. Angin malam kota Tasikmalaya berembus perlahan,
membawa aroma tanah dan melati yang kini terasa memuakan. Di sana, di bawah remang lampu taman yang temaram, aku melihat bayangan dua orang yang sedang berpesta di atas penderitaanku. Aku bersembunyi di balik pilar marmer yang besar, menahan napas agar keberadaanku tidak terendus. Di hadapanku, pemandangan itu kembali menyayat sisi terdalam manusiaku. Arkana, pria yang beberapa jam lalu berikrar di depan Tuhan untuk menjagaku, kini sedang merengkuh pinggang Tiara dengan begitu posesif. Tiara, sepupuku, darah dagingku sendiri. Ingatanku terbang jauh ke masa beberapa tahun silam. Saat Tiara datang kepadaku dengan air mata berlinang karena terancam putus kuliah. Akulah yang membayarkan seluruh biaya pendidikannya hingga tuntas. Akulah yang menariknya dari kemiskinan dan memberinya posisi terhormat sebagai manajer di perusahaanku. Aku memperlakukannya lebih dari sekadar saudara. Aku memberinya kepercayaan yang tidak kuberikan pada siapapun. Namun, kenyataan malam ini membuktikan bahwa darah ternyata tidak lebih kental dari air, melainkan lebih pahit dari empedu. Pengkhianatan ini bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ini adalah sebuah pembunuhan karakter yang direncanakan dengan sangat dingin. Kau lihat wajahnya tadi, sayang? Merah padam seperti udang rebus. Tiara berbisik sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arkana. Suaranya yang lembut, yang biasanya kudengar saat ia melaporkan perkembangan bisnis, kini terdengar seperti desis ular. Aku hampir tidak bisa menahan tawa saat Bibi menyiramnya dengan sambal itu. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku, melihat si sombong Natasha dipermalukan di depan semua orang. Arkana tertawa. Sebuah tawa bariton yang dulu kucintai namun kini terasa seperti tusukan belati. Dia memang pantas mendapatkannya. Dia terlalu percaya diri karena merasa punya uang banyak. Dia tidak tahu bahwa semua kekayaannya itu akan menjadi mahar pernikahan kita yang sesungguhnya nanti. Biarkan dia menderita sedikit lagi. Setelah semua surat tanah dan saham itu beralih, kita akan membuangnya ke tempat sampah. Mereka kemudian berciuman di balik pilar, tanpa rasa malu, tepat di hari pernikahanku. Setiap kecupan yang mereka pertukarkan adalah satu paku tambahan di peti mati kesabaranku. Aku merasa mual, rasa jijik merambat dari perut hingga ke kerongkongan. Bagaimana mungkin manusia bisa sekeji ini? Bagaimana mungkin seseorang yang telah kubantu hidupnya justru menjadi orang yang paling bersemangat menghancurkanku? Di sisi lain teras, aku melihat Ibu Fani duduk di sebuah meja bundar, dikelilingi oleh tumpukan amplop mahar dan hadiah pernikahan yang belum dibuka. Ia menghitung lembar demi lembar uang dengan jemari yang tamak, sesekali menjilat ujung jarinya agar bisa menghitung lebih cepat. Matanya berbinar melihat angka-angka itu, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Gadis kampung itu memang membawa keberuntungan, meskipun dia sangat bodoh. Gumam Ibu Fani pada dirinya sendiri, namun suaranya cukup jelas tertangkap oleh telingaku. Dengan uang ini, aku bisa melunasi semua utang judi kakakku dan membeli rumah baru di perumahan elit. Natasha hanyalah kunci untuk membuka gudang harta, dan setelah gudangnya terbuka, kuncinya harus segera dibuang agar tidak menyusahkan. Aku tidak lagi merasa sedih. Rasa sedih itu telah menguap bersama angin malam, digantikan oleh tekad baja yang membeku di dalam hati. Aku merogoh saku gaun pengantin yang tersembunyi, mengambil ponselku dengan gerakan yang sangat hati-hati. Aku mengaktifkan fungsi rekaman gambar. Aku mengarahkan kamera ke arah Arkana dan Tiara yang masih asyik bermesraan, merekam setiap kata-kata keji yang keluar dari mulut mereka. Aku juga merekam aksi tamak Ibu Fani yang sedang menghitung uang hasil jerih payah perusahaanku yang ia anggap sebagai miliknya. Aku memastikan setiap detail, setiap ekspresi wajah mereka, dan setiap kalimat konspirasi untuk merampok kekayaanku terekam dengan sempurna. Rekaman ini bukan hanya sekadar bukti. Ini adalah surat kematian bagi masa depan mereka yang gemilang. Aku melihat mereka sebagai sekumpulan pemangsa yang merasa telah berhasil menyudutkan mangsanya.
Mereka tidak sadar bahwa mangsa yang mereka anggap lemah ini telah berubah menjadi predator yang jauh lebih mematikan. Aku teringat pesan ayahku sebelum ia tiada, bahwa dalam dunia bisnis dan kehidupan, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang membawa pedang di depan mata, melainkan mereka yang membawakanmu minuman sambil menyembunyikan racun di balik senyuman. Aku telah terlalu lama buta karena kasih sayang keluarga dan cinta yang palsu. Kini, mataku telah terbuka lebar. Seiring dengan rasa perih dari sambal yang mulai mereda namun meninggalkan bekas panas yang akan kujadikan api untuk membakar mereka semua. Detik demi detik berlalu, dan aku merasa rekaman ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan martabat mereka di mata hukum dan masyarakat. Aku menyimpan kembali ponselku dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ketenangan ini adalah jenis ketenangan yang muncul sebelum badai besar datang menghantam. Aku melihat Tiara merapikan pakaiannya, dan Arkana mengusap bibirnya sebelum mereka berdua berencana kembali ke dalam aula untuk melanjutkan sandiwara mereka. Mereka berjalan dengan angkuh, merasa dunia sudah berada dalam genggaman mereka. Aku masih tetap bergeming di balik pilar hingga mereka menjauh. Aku menatap langit malam kota Tasikmalaya yang gelap tanpa bintang. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak akan lagi dikenal sebagai Natasha yang dermawan dan lembut hati. Mulai detik ini, aku adalah wanita yang akan menuliskan takdir kehancuran bagi setiap orang yang berani mengusik kehormatanku. Aku akan membiarkan mereka menikmati saat-saat terakhir kejayaan palsu mereka di panggung utama. Aku akan membiarkan mereka tersenyum lebar untuk terakhir kalinya sebelum aku menarik karpet di bawah kaki mereka, dan membiarkan mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, aku berdiri tegak. Aku tidak lagi memedulikan penampilanku yang kacau. Justru, kekacauan ini adalah senjataku. Aku akan berjalan masuk ke dalam ruangan itu, menghadapi para tamu undangan, dan mengakhiri komedi putar ini dengan sebuah ledakan yang akan membuat mereka menangis memohon ampun. Pengkhianatan darah ini akan kubayar dengan air mata yang lebih pahit dari kematian. Aku mulai melangkah. Setiap hentakan sepatuku di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi ambisi keluarga Arkana. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa investasi paling bodoh yang pernah mereka lakukan adalah mencoba bermain-main dengan Natasha. Namun, sebelum aku kembali ke tengah keriuhan yang palsu itu, aku berhenti sejenak di sebuah sudut tersembunyi dekat pintu keluar darurat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang terkumpul di ujung jari, aku merogoh ponselku sekali lagi. Pikiranku melayang pada kejadian 1 jam yang lalu, sesaat sebelum acara puncak ini dimulai. Ketika aku masih memiliki secercah harapan palsu namun insting usahaku telah membunyikan alarm tanda bahaya. 1 jam sebelum aku menginjakan kaki di pelaminan ini, aku telah menghubungi Pak Baskoro, kepala tim hukum dan notaris kepercayaanku. Melalui sambungan telepon yang singkat namun padat, aku memberikan instruksi yang sangat krusial. Aku memerintahkan pembatalan seluruh draft kontrak kerjasama distribusi kain tenun dan bordir Tasikmalaya yang sedianya akan ditandatangani sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga Arkana. Kontrak itu bernilai miliaran rupiah. Sebuah aliran dana segar yang menjadi satu-satunya napas bagi perusahaan keluarga mereka yang sebenarnya sudah berada di ambang sakaratul maut. Aku memastikan bahwa klausul pembatalan sepihak telah diaktifkan dengan alasan pelanggaran etika dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kedua. Saat itu, Pak Baskoro sempat terkejut. Namun wibawa suaraku yang dingin membuatnya segera bergerak tanpa banyak tanya. Kilas balik itu memberiku kekuatan tambahan. Aku membayangkan wajah Arkana dan Ibu Fani ketika mereka menyadari bahwa surat-surat yang mereka harapkan akan menjadi tambang emas, kini hanyalah tumpukan kertas sampah yang tidak memiliki nilai hukum sama sekali. Mereka sedang berdiri di atas istana pasir yang aku bangunkan, dan sekarang aku sedang menarik ombak besar untuk meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Mereka mengira telah memenangkan perang ini dengan satu siraman sambal,
Padahal mereka sebenarnya sedang berdiri tepat di tepi jurang kebangkrutan yang paling dalam. Aku memastikan tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk menghindar. Seluruh aset yang pernah aku jaminkan untuk menopang bisnis mereka telah ditarik kembali secara legal. Malam ini, mereka bukan hanya kehilangan menantu yang mereka benci, tapi juga kehilangan harga diri dan masa depan finansial mereka. Aku melangkah masuk ke dalam kamar mandi kecil di dekat area persiapan untuk membersihkan sisa-sisa kehinaan di wajahku. Aku melihat bayanganku di cermin. Bekas sambal merah itu masih meninggalkan rona panas di kulit pipiku, namun mataku memancarkan kilatan yang jauh lebih membara. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, aku membasuh wajahku dengan air dingin. Setiap tetes air yang jatuh seolah membasuh keraguan yang tersisa. Aku mengambil bedak dan perona bibir dari tasku, memoles kembali wajahku yang terluka. Aku membiarkan sedikit noda merah di kerah kebayaku tetap terlihat, sebagai tanda peringatan bagi diriku sendiri tentang apa yang telah mereka lakukan. Aku merapikan siger di kepalaku, memastikan setiap helai melati tetap berada di tempatnya. Aku adalah seorang algojo. Namun malam ini, aku akan memakai baju pengantin sebagai seragam eksekusiku. Keluar dari kamar mandi, aku berjalan menuju area resepsi dengan kepala tegak. Suara musik gamelan yang melantunkan nada-nada ceria terdengar sangat ironis di telingaku. Aku bisa melihat dari kejauhan, Arkana sedang berdiri di dekat meja prasmanan, berbincang dengan beberapa rekan bisnis penting dari Jakarta. Ia tertawa dengan sangat lepas, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pencapaian besar dalam hidupnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap tawa yang ia keluarkan adalah hutang yang harus ia bayar dengan air mata sesaat lagi. Sementara itu, Ibu Fani masih sibuk berpindah dari satu tamu ke tamu lain, memamerkan perhiasan yang sebagian besar cicilannya masih dibayar oleh perusahaanku. Keangkuhan mereka adalah pemandangan yang paling menjijikkan yang pernah kulihat. Aku berjalan perlahan menyusuri tepi ruangan, menghindari perhatian berlebih hingga aku mencapai tangga menuju panggung pelaminan. Tiara, sepupuku yang berkhianat, berdiri di bawah tangga. Ia menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah pecundang yang sedang merangkak kembali ke tempat pembuangan. Ia membisikkan sesuatu yang sinis saat aku melewatinya. Namun aku hanya membalasnya dengan sebuah senyuman kecil yang sangat manis. Senyuman yang biasanya kuberikan kepada lawan bisnis sebelum aku menguasai seluruh saham mereka. Tiara tampak sedikit bingung melihat ketenanganku. Namun ia segera membuang muka dan kembali bersikap seolah ia adalah putri keraton yang suci. Kini aku telah kembali berdiri di atas pelaminan. Aku duduk di kursi ukiran kayu jati yang megah, menanti Arkana kembali ke sampingku. Begitu ia melihatku duduk di sana, ia berjalan mendekat dengan langkah santai. Ia duduk di sampingku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan berani menyentuh tanganku, sebuah sentuhan yang membuat kulitku merinding karena rasa jijik yang luar biasa. Aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkannya menggenggam jemariku, membiarkan dia merasa bahwa dia masih memiliki kendali atas diriku. Aku harus menjaga sandiwara ini hingga waktu yang tepat, hingga seluruh tamu undangan berkumpul untuk mendengarkan pidato yang telah kupersiapkan di dalam kepala. Kau sudah bersih, sayang? Bisik Arkana dengan nada yang seolah-olah penuh perhatian, namun matanya tetap dingin. Baguslah. Jangan buat malu lagi di depan rekan-rekan bisnisku. Setelah acara ini selesai, kita punya banyak hal yang harus kau tanda tangani untuk urusan perusahaan. Aku menoleh ke arahnya, menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh dengan kelicikan. Aku memberikan senyum paling manis yang pernah kupunya. Sebuah senyum yang menyembunyikan amarah yang sanggup menghanguskan seluruh isi gedung ini. Tentu saja, Arkana. Aku juga punya sesuatu yang sangat spesial untuk ditunjukkan kepada kalian semua malam ini. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita selamanya. Arkana tampak puas dengan jawabanku. Ia mengira aku telah tunduk. Ia mengira siraman sambal ibunya telah berhasil mematahkan semangatku.
Ia tidak tahu bahwa senyumanku adalah tanda bahwa bilah pedang keadilan sudah berada tepat di lehernya. Aku melihat Ibu Fani melambaikan tangan ke arah kami dari bawah panggung, memberi isyarat bahwa acara sambutan dan pemotongan kue akan segera dimulai. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Saat di mana seluruh kebenaran akan tersingkap di bawah lampu-lampu kristal yang terang benderang. Aku merasakan ponsel di saku gaun pengantinku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Baskoro masuk. Semua kontrak telah resmi dibatalkan. Tim hukum sudah dalam perjalanan menuju lokasi bersama pihak berwajib. Aku menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paruku dengan keberanian yang murni. Aku berdiri di samping pria yang paling kubenci, di hadapan keluarga yang paling ingin kuhancurkan, dan di depan ratusan saksi yang akan melihat jatuhnya sebuah dinasti kebohongan. Aku menyimpan amarah itu dengan sangat rapi, menguncinya di balik wajah pengantin yang anggun. Sementara di dalam hati, aku sudah mulai menghitung mundur setiap detik menuju penghakiman. Aku bukan lagi korban yang teraniaya. Aku adalah badai yang akan menyapu bersih segala bentuk pengkhianatan ini. Malam di kota Tasikmalaya ini tidak akan diingat sebagai malam pernikahanku, melainkan sebagai malam di mana Natasha menuntut balas dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit gedung pertemuan ini seolah meredup, memberikan panggung bagi kegelapan yang telah matang di dalam dadaku. Suara riuh rendah para tamu undangan seketika senyap saat pembawa acara maju ke depan, memberikan isyarat bahwa saatnya bagi pasangan pengantin untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan syukur. Arkana di sampingku tampak merapikan jasnya, memasang wajah penuh wibawa yang palsu, sementara Ibu Fani dan Tiara duduk di barisan depan dengan senyum kemenangan yang tak lagi mereka sembunyikan. Kepada yang terhormat, Bapak Arkana dan Ibu Natasha, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Suara pembawa acara menggema, disambut tepuk tangan meriah yang terdengar seperti ejekan di telingaku. Aku melangkah maju, menjangkau alat pengeras suara dengan gerakan yang tenang namun pasti. Arkana hendak mengambilnya terlebih dahulu, namun aku dengan halus mendahuluinya. Ia tampak terkejut, namun kembali tersenyum tipis, mengira aku hanya terlalu bersemangat untuk menunjukkan pengabdianku sebagai istri. Aku menatap lurus ke arah kerumunan tamu, para pejabat, pengusaha, dan keluarga besar yang menanti kata-kata manis penuh rasa terima kasih. Namun, saat bibirku mendekati alat pengeras suara itu, yang keluar bukanlah ucapan syukur, melainkan suara yang dingin, dalam, dan menggelegar penuh otoritas. Malam ini, kalian semua hadir untuk menyaksikan sebuah persatuan. Aku memulai. Mataku menatap tajam ke arah Ibu Fani yang mulai tampak gelisah. Namun, yang tidak kalian ketahui adalah, kalian sedang menyaksikan sebuah upacara pemakaman bagi kejujuran dan kehormatan keluarga ini. Sebelum saya berterima kasih, saya ingin kalian melihat sebuah persembahan istimewa yang telah saya siapkan dengan sepenuh hati. Aku memberikan isyarat kecil kepada asisten pribadiku yang sudah bersiaga di ruang kendali operator. Seketika, lampu utama dipadamkan, dan layar digital raksasa yang berada tepat di belakang pelaminan menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Arkana mengerutkan kening, bingung dengan kejutan yang tidak ada dalam rencana acara. Namun, kebingungan itu berubah menjadi pucat pasi saat gambar dan suara mulai memenuhi ruangan. Di layar itu, dengan kualitas yang sangat jernih, terpampang adegan di teras belakang hotel tadi. Suara Arkana yang menyebutku sebagai penanaman modal yang bodoh menggema ke seluruh sudut gedung. Gambar Tiara yang sedang memeluk mesra suamiku, dan Ibu Fani yang sedang menghitung uang mahar sambil menghinaku sebagai gadis kampung yang tolol, diputar berulang-ulang tanpa ampun. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Aku bisa mendengar helaan napas kaget dari para tamu undangan. Beberapa orang mulai berbisik histeris, dan sisanya hanya bisa terpaku menatap layar kehinaan itu. Di atas pelaminan, Arkana mencoba merebut alat pengeras suara dariku. Namun aku mendorongnya dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia terhuyung,
Matanya membelalak ketakutan saat melihat rahasia paling busuk keluarganya kini telanjang di depan semua relasi bisnis dan tokoh terpandang kota Tasikmalaya. Inilah wajah asli mereka. Teriakku, suaraku memecah keheningan dengan tajam. Keluarga yang kalian anggap terhormat ini, hanyalah sekumpulan lintah darat yang mencoba merampas harta peninggalan orang tuaku. Mereka menikahi saya hanya untuk menutupi hutang-hutang mereka yang menggunung dan berencana membuang saya dalam 3 bulan. Ibu Fani bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia mencoba berteriak memaki. Namun suaranya tenggelam dalam riuh rendah cemoohan tamu yang kini berbalik menghujatnya. Tiara menunduk dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Namun lampu sorot yang kuperintahkan untuk mengikuti mereka memastikan semua orang melihat pengkhianat itu. Namun, penghakiman ini belum berakhir. Aku memberi isyarat kepada 2 orang kepercayaanku yang sudah berdiri di sisi panggung membawa sebuah wadah besar yang terbuat dari logam. Dengan langkah yang mantap, aku turun dari pelaminan, menghampiri Ibu Fani dan Tiara yang terpojok di barisan depan. Di dalam wadah itu, terdapat sambal cair yang jauh lebih banyak, lebih merah, dan lebih pedas daripada yang pernah ia siramkan ke wajahku. Aroma cabai yang menyengat seketika memenuhi area depan. Tanpa ragu sedikit pun, aku menyambar wadah tersebut dan menyiramkannya tepat ke arah wajah Ibu Fani dan Tiara. Jeritan histeris pecah. Cairan merah yang sangat pedas itu membasahi gaun mahal mereka, masuk ke sela-sela perhiasan yang mereka banggakan, dan membakar kulit mereka yang selama ini hanya tahu cara merendahkan orang lain. Mereka meronta, mencoba mengusap wajah yang mulai bengkak dan panas, persis seperti yang kurasakan beberapa jam lalu. Namun kali ini, tidak ada satupun orang yang menolong. Para tamu justru menjauh, menatap mereka dengan tatapan jijik dan puas. Itu untuk setiap tetes hinaan yang kau berikan kepadaku. Desisku tepat di depan wajah Ibu Fani yang merintih kesakitan. Kau bilang aku gadis kampung yang tolol? Sekarang lihat dirimu, kau hanyalah sampah yang terlumuri bau cabai di depan semua teman-teman sosialitamu. Aku kembali ke atas panggung, menghampiri Arkana yang masih mematung seperti mayat hidup. Dari balik pinggangku, aku mengeluarkan buku nikah yang baru saja kami tanda tangani pagi tadi. Dengan gerakan yang lambat dan penuh penekanan, aku merobek buku itu menjadi kepingan-kepingan kecil tepat di depan wajahnya. Serpihan kertas itu jatuh seperti salju yang kotor di atas lantai. Detik ini juga, aku menceraikanmu, Arkana. Suaraku terdengar begitu lugas dan tanpa beban. Pernikahan ini tidak pernah ada bagi saya. Dan jangan berharap kau bisa menyentuh 1 rupiah pun dari hartaku. Pak Baskoro. Aku memanggil tim hukumku yang baru saja masuk ruangan bersama beberapa orang berseragam polisi. Sampaikan pengumuman terakhir kita. Pak Baskoro maju dengan map hitam di tangannya. Sesuai instruksi Ibu Natasha, seluruh kontrak kerjasama, dana talangan, dan akses perbankan atas nama keluarga Arkana telah diputus secara total mulai menit ini. Semua aset yang saat ini berada di bawah kendali mereka sedang dalam proses penyitaan atas dugaan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Pihak kepolisian juga akan membawa saudara Arkana, Ibu Fani, dan saudari Tiara untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait konspirasi kejahatan terencana. Suasana gedung menjadi kacau balau. Arkana bersimpuh di kaki pelaminan, menangis terseduh-seduh saat petugas memborgol tangannya. Ibu Fani meraung-raung minta ampun sambil memegangi wajahnya yang panas. Sementara Tiara hanya bisa menangis sesenggukan tanpa ada yang peduli. Aku berdiri tegak di tengah panggung, menatap kehancuran mereka dengan hati yang dingin. Rasa sakit yang menyayat sisi terdalam manusiaku kini telah terbayar lunas. Kepercayaan yang dikhianati dan cinta yang dijadikan alat penipuan telah menemukan titik akhirnya. Aku tidak lagi merasa sebagai pengantin yang malang. Aku adalah wanita yang telah mengambil kembali kedaulatan hidupnya. Di bawah sorotan lampu yang kini kembali terang, aku melihat mereka semua digiring keluar gedung seperti pesakitan yang paling hina. Tidak ada lagi kebanggaan,
Tidak ada lagi kemewahan, yang tersisa hanyalah rasa malu yang akan menghantui mereka seumur hidup. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kota Tasikmalaya yang kini terasa lebih murni tanpa kehadiran mereka di sekitarku. Pesta ini telah berakhir, dan penghakiman paling nyata baru saja dimulai bagi mereka yang berani mempermainkan ketulusan hati seorang manusia. Di bawah langit malam kota Tasikmalaya yang biasanya memberikan ketenangan, suasana di pelataran parkir hotel mewah itu kini berubah menjadi panggung sandiwara yang mengerikan dan memilukan. Suara sirine dari mobil-mobil petugas keamanan negara meraung-raung, membelah kesunyian malam dan menambah kesan mencekam di tengah kekacauan yang terjadi. Lampu-lampu biru dan merah yang berputar dari kendaraan petugas memantul di kaca-kaca jendela gedung, seolah sedang menyorot setiap sudut kebusukan yang baru saja terungkap. Orang-orang yang tadinya merupakan tamu terhormat kini berdiri berkerumun di tangga utama, menyaksikan dengan tatapan penuh kebencian dan kepuasan saat para penguasa palsu itu digiring keluar dari singgasana mereka. Arkana, pria yang beberapa menit lalu masih berdiri dengan gagah sebagai suamiku, kini tampak seperti rongsokan manusia yang tak lagi memiliki harga diri. Saat petugas mulai memegang kedua lengannya untuk membawanya pergi, ia tiba-tiba meronta dan menjatuhkan lututnya ke aspal yang keras. Di depan mataku, di tengah kerumunan banyak orang, ia bersimpuh dan meraung-raung dengan suara yang menyayat hati. Air matanya mengalir deras, membasahi kain beskap mahalnya yang kini tak lebih dari sekadar kain pembungkus kehinaan. Ia mencoba meraih ujung gaun pengantinku dengan jari-jarinya yang gemetar, namun aku segera melangkah mundur, menolak sentuhan yang kini terasa seperti racun bagi kulitku. Ia menangis tersedu-sedu, memohon ampun dengan suara serak yang dipenuhi penyesalan yang terlambat, menyadari bahwa seluruh harta kekayaan dan aset yang selama ini ia incar telah kusita sepenuhnya dalam sekejap mata. Natasha, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku hilaf, aku dijebak oleh keadaan. Teriak Arkana di sela tangisnya yang pecah. Ia tidak lagi peduli pada tatapan menghina dari rekan-rekan bisnisnya yang kini berdiri menyaksikan kejatuhannya. Baginya, dunia telah berakhir saat ia menyadari bahwa mulai malam ini, ia tidak lagi memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang di bank, dan tidak memiliki nama baik yang bisa ia banggakan. Segala kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah kerajaan pasir yang kini telah lumat diterjang ombak amarahku yang paling dingin. Setiap gedung yang ia klaim sebagai miliknya, setiap kendaraan mewah yang ia kendarai, semuanya telah kembali ke bawah kendaliku secara hukum. Ia benar-benar telah menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Di sisi lain, pemandangan yang tak kalah menyedihkan sekaligus memuaskan terjadi pada Ibu Fani. Wanita yang tadinya begitu angkuh dengan siraman sambalnya itu kini tampak lunglai. Wajahnya yang memerah karena panasnya cairan cabai terlihat sangat kontras dengan pucatnya kulit karena ketakutan yang luar biasa. Saat petugas membacakan tuduhan penipuan dan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan namanya, tubuhnya yang terbiasa dibalut kain sutra mahal itu mendadak lemas. Ia jatuh pingsan di atas aspal dingin, dengan noda sambal yang masih mengering di wajahnya, menciptakan gambaran yang sangat ironis tentang seorang ibu mertua yang kejam yang akhirnya tumbang oleh kejahatannya sendiri. Tidak ada satupun dari rekan-rekan pengajian atau teman sosialitanya yang bergerak menolong. Mereka justru meludah ke arahnya atau membuang muka seolah-olah wanita itu adalah wabah penyakit yang menakutkan. Tiara, sepupuku yang telah menanam duri di dalam daging keluargaku, mengalami nasib yang paling memalukan. Beberapa tamu undangan yang merasa jijik dengan pengkhianatannya secara kasar mendorongnya keluar dari area gedung. Ia terhuyung-huyung dengan gaun yang compang-camping dan rambut yang acak-adakan karena siraman sambal tadi. Di depan gerbang utama, ia berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana keluarga yang ia bela demi mendapatkan hartaku kini sedang diborgol satu persatu. Ia mencoba mencari perlindungan pada Arkana, namun pria itu bahkan tidak menoleh ke arahnya, terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri. Tiara kini menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaannya, keluarganya, dan pria yang ia rebut dari tanganku.
Ia berdiri di pinggir jalan raya kota Tasikmalaya, menjadi tontonan warga yang melintas, tanpa sepeser pun uang di tangannya. Malam itu, drama yang terjadi bukan lagi tentang pernikahan, melainkan tentang keruntuhan total sebuah dinasti kebohongan. Petugas kepolisian mulai memasukkan mereka ke dalam kendaraan tahanan. Arkana masih terus berteriak memanggil namaku. Namun suaranya perlahan hilang ditelan suara mesin mobil yang menjauh. Aku berdiri di pelataran parkir itu, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Aku melihat mereka pergi sebagai gelandangan yang paling hina di kota mereka sendiri. Rumah mewah yang selama ini mereka tempati, yang cicilannya diam-diam dibayar oleh perusahaanku, telah disegel oleh pihak berwajib atas instruksiku. Mereka tidak punya tempat untuk pulang. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk dimintai bantuan. Dalam waktu kurang dari 1 malam, mereka yang tadinya merasa di atas awan, kini harus merasakan kerasnya hidup sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Kesedihan yang menyayat sisi terdalam manusiaku bukan karena aku kehilangan mereka, tapi karena aku menyadari betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata mereka. Namun, di balik rasa pedih itu, ada sebuah kepuasan yang dingin. Aku melihat bagaimana keadilan bekerja dengan cara yang paling jujur. Mereka yang mencoba menjadikanku sapi perah kini harus merasakan bagaimana rasanya diperas oleh keadaan. Mereka yang ingin membuatku menjadi gelandangan, kini justru harus tidur di balik jeruji besi atau di emperan jalan jika mereka berhasil bebas nantinya. Penghinaan yang mereka berikan padaku telah kembali kepada mereka dengan kekuatan berkali-kali lipat. Aku berjalan menuju mobil pribadiku, melewati jejak-jejak noda sambal yang berceceran di aspal, sebuah nisan bagi hubungan kami yang telah mati. Para tamu undangan mulai membubarkan diri dengan bisik-bisik yang tidak akan pernah berhenti selama bertahun-tahun ke depan di kota ini. Nama keluarga Arkana akan selalu diingat sebagai simbol pengkhianatan dan kejatuhan yang paling memalukan dalam sejarah kota Tasikmalaya. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa benar. Aku telah membersihkan hidupku dari parasit-parasit yang hampir menghisap seluruh nyawaku. Saat mobilku mulai bergerak meninggalkan hotel, aku melirik keluar jendela. Di kejauhan, aku melihat sosok Tiara yang masih berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, menangis histeris sambil memegangi wajahnya yang masih terasa perih. Ia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Aku tidak merasakan iba sedikit pun. Biarlah dinginnya malam ini menjadi guru bagi mereka tentang arti dari sebuah rasa syukur dan kejujuran. Mereka telah memilih jalan ini, dan sekarang mereka harus menjalaninya sampai ke dasar yang paling kelam. Aku menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan mulai merambat di dalam dadaku. Sementara di belakangku, kerajaan pasir mereka telah benar-benar runtuh, menyisakan debu penyesalan yang akan mereka hirup sampai mati. 3 bulan telah berlalu sejak malam jahanam yang berujung pada kehancuran masif keluarga Arkana. Selama waktu itu, aku tidak pernah sekalipun membiarkan diriku goyah atau tenggelam dalam pusaran kenangan manis yang kini telah berubah menjadi racun. Perusahaanku di Tasikmalaya kini telah kembali sepenuhnya ke bawah kendali tunggal tanganku, tanpa ada lagi parasit yang mencoba menghisap setiap tetes jerih payahku. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di sudut sanubariku, sebuah penutup yang harus kuselesaikan agar lingkaran luka ini benar-benar tertutup rapat. Pagi itu, udara kota Tasikmalaya terasa dingin menyapu kulit, membawa aroma hujan yang belum sempat tumpah. Aku melangkah dengan setelan kain tenun lokal yang anggun, menuju sebuah bangunan dengan pagar besi tinggi dan kawat berduri yang melingkar tajam di puncaknya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tasikmalaya berdiri kaku di hadapanku, sebuah tempat di mana kebebasan dirampas sebagai bayaran atas dosa-dosa manusia. Aku datang bukan untuk memboyong pengampunan, bukan pula untuk mencari pembenaran. Aku datang hanya untuk menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana takdir bekerja memberikan pukulan terakhirnya bagi mereka yang mengira bisa bermain-main dengan kehormatan seorang wanita. Di dalam ruang kunjungan yang sempit dan berbau apak campuran sabun pembersih lantai dan keringat manusia, aku duduk di balik sekat kaca.
Tak lama kemudian, pintu besi di seberang sana terbuka dengan suara decit yang memilukan. Sosok pertama yang muncul adalah Tiara. Aku nyaris tidak mengenalinya. Sepupuku yang dulu selalu tampil dengan riasan tebal dan pakaian bermerek hasil pemberianku, kini tampak seperti raga yang kehilangan jiwa. Rambutnya kusam dan acak-adakan, kulitnya pucat pasi dengan bercak-bercak kemerahan yang mungkin merupakan bekas luka akibat siraman sambal yang tidak terobati dengan baik secara mental. Ia menatapku dengan mata yang cekung dan bergetar, seolah-olah melihat malaikat maut yang datang menjemputnya. Tidak ada lagi tawa mengejek, tidak ada lagi keangkuhan manajer perusahaan. Yang tersisa hanyalah seorang narapidana yang hancur berkeping-keping di balik pakaian seragam berwarna jingga yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini tinggal tulang dibalut kulit. Lalu, petugas membawa sosok berikutnya. Jantungku sempat berdesir pelan melihat pemandangan di depanku. Ibu Fani didorong menggunakan kursi roda kayu yang sudah tua. Wajah yang dulunya selalu terangkat tinggi dengan keangkuhan ningrat palsu itu kini terkulai lemas ke satu sisi. Mulutnya tampak miring dan mengeluarkan sedikit cairan. Matanya hanya bisa menatap kosong ke lantai marmer yang kotor. Penyakit serangan otak yang parah telah menghantamnya hanya beberapa hari setelah ia mendekam di balik jeruji besi. Ia yang dulu dengan tangan ringannya menyiramkan rasa pedas ke wajahku, kini bahkan tidak mampu mengangkat tangannya sendiri untuk sekadar mengusap wajahnya yang kuyu. Inilah keadilan yang paling menyayat. Melihat seseorang yang begitu mendambakan harta dan kekuasaan kini terperangkap dalam tubuhnya sendiri yang sudah tidak berdaya, menjadi beban di tengah lingkungan yang tidak memiliki belas kasihan. Terakhir, Arkana muncul. Pria yang pernah menjadi seluruh duniaku itu tampak begitu memprihatinkan. Ia berjalan dengan langkah yang terseret-seret, kepalanya tertunduk dalam seolah beban dosa di pundaknya terlalu berat untuk ditanggung. Begitu ia melihatku duduk di seberang kaca, ia langsung jatuh tersungkur. Ia bersujud di lantai semen yang dingin, kedua tangannya yang kini kasar dan kotor mencoba menggapai alas kakiku meski terhalang tembok. Suara raungannya pecah, memenuhi ruangan sunyi itu dengan getaran yang menyayat hati. Ia memohon ampun dengan suara yang serak, memanggil namaku berkali-kali seolah itu adalah mantra keselamatan terakhirnya. Ia menceritakan betapa ia menyesal, betapa ia tersiksa setiap detik memikirkan bagaimana ia menghancurkan hidup wanita yang paling tulus mencintainya. Aku hanya diam. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan keheninganku menjadi jawaban paling tajam bagi setiap rintihan mereka. Aku menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang dingin seputih salju. Aku melihat mereka bukan lagi sebagai keluarga, melainkan sebagai monumen hidup dari sebuah pengkhianatan yang gagal. Di dalam hati, aku merasakan sebuah tarikan emosi yang aneh, sebuah rasa sedih yang mendalam bukan karena aku merindukan mereka, tetapi karena aku menangisi sisi kemanusiaan yang harus dikorbankan demi sebuah pembalasan dendam. Melihat Arkana yang kurus kering dan hancur secara mental, serta Ibu Fani yang kini menderita kelumpuhan saraf yang sangat parah, memberikan sebuah kenyataan pahit bahwa dalam peperangan ini, tidak ada yang benar-benar keluar sebagai pemenang tanpa luka yang abadi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku berdiri. Aku merapikan tas tanganku tanpa sedikit pun menyentuh kaca pembatas. Aku melihat Arkana semakin histeris. Wajahnya membiru karena tangis yang sesak. Sementara Tiara hanya bisa bersandar di tembok dengan tatapan kosong yang menunjukkan bahwa jiwanya sudah benar-benar mati. Aku berbalik, meninggalkan mereka tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkahku di lorong penjara itu terasa lebih ringan, meski ada rasa perih yang masih berdenyut di kedalaman sukmaku. Aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa aku telah memenangkan segalanya. Hartaku, perusahaanku, dan martabatku. Namun aku juga menunjukkan bahwa aku telah kehilangan kemampuan untuk memberikan ampun kepada mereka yang telah membunuh nuraniku. Aku keluar dari gerbang penjara, disambut oleh cahaya matahari siang yang terik namun terasa menenangkan. Aku tidak langsung pulang ke rumah besarku yang kini sunyi.
Aku memacu kendaraanku menuju pusat kota Tasikmalaya, berhenti tepat di depan Tugu Asmaul Husna yang menjulang megah dengan nama-nama suci Tuhan yang terukir indah. Aku turun dari mobil, berdiri tegak di tengah keramaian kota yang sibuk dengan urusan duniawinya. Di sini, di bawah bayang-bayang tugu yang menjadi simbol kedamaian ini, aku menarik napas panjang, memenuhi paru-paruku dengan udara bebas yang tidak lagi berbau pengkhianatan. Aku memejamkan mata, membiarkan angin sepa-sepa menerpa wajahku yang dulu pernah terbakar panasnya sambal dan hinaan. Air mata jatuh perlahan di pipiku. Namun kali ini bukan air mata penderitaan. Ini adalah air mata pelepasan. Aku menyadari bahwa luka yang mereka goreskan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Bekasnya akan tetap ada di sana, menjadi pengingat bahwa aku pernah hancur namun berhasil bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Kedamaian yang kurasakan saat ini adalah kedamaian yang pahit. Sebuah ketenangan yang lahir dari puing-puing kehancuran. Namun, itu lebih baik daripada hidup dalam kepura-puraan yang mematikan. Aku melihat ke arah langit biru yang membentang luas di atas tanah kelahiranku. Perjalanan panjang yang menyayat sisi terdalam manusiaku ini telah mencapai titik akhirnya. Aku tidak lagi membenci mereka dengan api yang berkobar, karena benci hanya akan mengikatku pada mereka selamanya. Kini, aku memilih untuk melepaskan semuanya ke dalam genggaman takdir. Biarlah mereka membusuk dalam penyesalan di balik jeruji besi, sementara aku melangkah maju menuju masa depan yang baru. Aku berdiri di depan Tugu Asmaul Husna Tasikmalaya, menghirup udara bebas, membiarkan luka ini sembuh meski bekasnya akan abadi. Aku adalah Natasha, wanita yang telah melewati neraka dan kembali dengan mahkota kedaulatan di atas kepalaku sendiri.